Om Swastiastu, jumpa lagi di channel YouTube Krishna Global dengan materi Itihasa. Kitab Upaweda Smrti Itihasa ini merupakan kelompok kitab jenis epos wiracitra atau cerita tentang kepahlawanan. Itihasa adalah sebuah epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa silam. Secara tradisional, jenis yang tergolong Itihasa ada dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kedua epos ini sangat terkenal di dunia. Cerita Ramayana dapat dibedakan menjadi 7 bagian yang disebut Sapta Kanda, hasil karya besar dari Maharsi Walmiki. Dengan demikian, Ramayana menjadi sebuah adikawya dan Maharsi Walmiki diberi gelar sebagai adikawi. Adapun isi singkat dari tiap-tiap kanda dari kitab Ramayana dapat diuraikan sebagai berikut. Di negeri Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya yang diperintah oleh Raja Dasarata, ia memiliki 3 orang istri. Kausalya yang berputra Rama sebagai anak tertua, Kekayi yang berputra Bharata, dan Sumitra yang berputra Laksmana dan Satrugna. Dalam Swayanabara, di Wedeha, Rama berhasil memperoleh Sita, putri Raja Janaka, sebagai istrinya. Yang kedua, Ayodhya Kanda. Dasarata merasa sudah tua, maka ia hendak menyerahkan mahkotanya kepada Rama. Datanglah Kekayi yang memperingatkan bahwa ia masih berhak atas 2 permintaan yang mesti dikabulkan oleh raja. Maka permintaan Kekayi yang pertama ialah supaya bukan Rama melainkan Bharatalah yang menjadi raja menggantikan Dasarata. Permintaan kedua ialah supaya Rama dibuang ke hutan selama 14 tahun. Demikianlah Rama, Laksmana, dan Sita, istrinya, meninggalkan Ayodhya. Tak lama kemudian Dasarata meninggal, dan Bharata menolak untuk dinobatkan menjadi raja. Ia pergi ke hutan mencari Rama. Bagaimanapun ia membujuk kakaknya, Rama tetap pendiriannya untuk mengembara terus sampai 14 tahun. Pulanglah Bharata ke Ayodhya dengan membawa terompah Rama. Terompah inilah yang ia letakkan di atas singgasana sebagai lambang bagi Rama yang seharusnya menjadi raja yang sah. Ia sendiri memerintah atas nama Rama. Yang ketiga, Aranyaka Kanda. Di dalam hutan, Rama berkali-kali membantu para petapa yang tidak habis-habisnya diganggu oleh raksasa. Suatu ketika ia berjumpa dengan raksasa perempuan Surpanaka namanya. Ia jatuh cinta padanya. Oleh Laksmana, raksasa ini dipotong telinga dan hidungnya. Kemudian ia melaporkan peristiwa ini kepada kakaknya Rahwana, seorang raja raksasa yang berkepala 10 dan memerintah di Alengka. Diceritakan pula betapa cantiknya istri Rama. Rawana pergi ke tempat Rama dengan maksud menculik Sita sebagai pembalasan terhadap penghinaan adiknya. Marica, seorang raksasa teman Rawana, menjelma sebagai kijang emas dan berlari-lari kecil di depan kemah. Rama dan Sita sangat tertarik dan meminta kepada suaminya untuk menangkap kijang itu. Ternyata kijang itu tidak sejinak nampaknya, dan Rama makin jauh dari tempat tinggalnya. Akhirnya kijang itu dipanahnya. Seketika itu kijang itu menjelma menjadi raksasa dan menjerit keras. Jeritan itu dikira oleh Sita berasal dari Rama. Maka disuruhnyalah iparnya memberi pertolongan. Sita tinggal sendirian. Datanglah seorang Brahmana kepadanya untuk berpura-pura meminta nasi. Sita dilarikannya. Dengan sangat bersedih hati, mereka mencari jejak Sita
Dalam pengembaraan yang tidak menentu itu, mereka bertemu dengan burung Jatayu. Burung tersebut merupakan bekas kawan baik Dasarata, dan ketika ia melihat dibawa terbang oleh Rawana, ia mencoba mencegahnya. Dalam pertempuran yang terjadi, Jatayu kalah. Sehabis memberikan penjelasan itu, Jatayu akhirnya mati. Kemudian yang keempat, Kiskindakanda. Rama berjumpa dengan Sugriwa, seorang raja kera yang kerajaan serta istrinya direbut oleh saudaranya sendiri yang bernama Walim. Rama bersekutu dengan Sugriwa untuk memperoleh kerajaan, dan istrinya dan sebaliknya Sugriwa akan membantu Rama untuk mendapatkan Sita dari negeri Alengka. Kiskinda digempur, Walim terbunuh oleh panah Rama. Sugriwa kembali menjadi Raja Kiskinda dan Anggada. Anak Walim dijadikan putra mahkota. Tentara kera berangkat ke Alengka. Di tepi pantai selat yang memisahkan Alengka dari daratan India, tentara itu berhenti. Dicarilah akal bagaimana untuk dapat menyeberangi lautan. Kemudian yang kelima, Sundarakanda. Hanuman, kera kepercayaan Sugriwa, mendaki Gunung Mahendra untuk melompat ke negeri Alengka. Akhirnya, ia dapat pula menemukan Sita. Kepada Sita dijelaskan bahwa tak lama lagi Rama akan datang menjemput. Hanuman ditahan oleh tentara Lengka. Ia diikat erat-erat dan kemudian dibakar. Ia meloncat ke atas rumah dengan ekornya yang menyala, menimbulkan kebakaran di kota Lengka. Kemudian Hanuman melompat kembali menghadap Rama untuk memberi laporan. Yang keenam, Yudakanda. Dengan bantuan Dewa Laut, tentara kera berhasil membuat jembatan ke Lengka. Rawana yang mengetahui bahwa negaranya terancam musuh menyusun pertahanannya. Adiknya Wibisana menasehatkan untuk mengembalikan Sita kepada Rama dan tidak usah berperang. Rawana bukan main marahnya. Adiknya itu diusir dari Alengka dan menggabungkan diri dengan Rama. Setelah itu terjadilah pertempuran yang sengit. Setelah Indrajit dan Kumbakarna gugur, Rahwana terjun ke dalam kancah peperangan yang diakhiri dengan kemenangan di pihak Rama, dan Rahwana terbunuh dalam peperangan tersebut. Setelah peperangan selesai, Wibisana, adik Rahwana yang memihak Rama, diangkat menjadi raja di negeri Lengka, serta Sita bertemu kembali dengan Rama. Rama tidak mau menerima kembali istrinya karena sudah sekian lama tinggal di Alengka dan tidak mungkin masih suci. Sita sedih sekali, kemudian ia menyuruh para abdinya membuat api unggun. Kemudian ia terjun ke dalam api. Nampaknya Dewa Agni di dalam api tersebut menyerahkan Sita kepada Rama. Rama menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak sangsi dengan kesucian Sita. Akan tetapi, sebagai permaisuri, kesuciannya harus terbukti di depan mata rakyatnya. Diiringi oleh tentara kera, Rama beserta istri dan adiknya kembali ke Ayodhya. Mereka disambut oleh Bharata yang segera menyerahkan tahta kerajaan kepada Rama. Yang ketujuh, Uttarakanda. Dalam bagian ini diceritakan bahwa kepada Rama terdengar desas-desus bahwa rakyat menyaksikan kesucian Sita. Maka untuk memberi contoh yang sempurna kepada rakyat, diusirlah Sita dari istana. Tibalah Sita di pertapaan Walmiki yang kemudian mengubah riwayat Sita itu, Wiracita Ramayana. Di pertapaan itu, Sita melahirkan 2 anak laki-laki kembar, Kusa dan Lava. Kedua anak ini dibesarkan oleh Walmiki. Waktu Rama mengadakan Aswamedha, Kusa dan Lava hadir di istana sebagai pembawa nyanyi-nyanyian. Ramayana yang digubah oleh Walmiki.
Segeralah Rama mengetahui bahwa kedua anak laki-laki itu adalah anaknya sendiri. Maka dipanggillah Walmiki untuk mengantarkan kembali Sita ke istana. Setiba di istana, Sita bersumpah, janganlah hendaknya raganya diterima oleh bumi, seandainya ia memang tidak suci. Seketika itu, belahlah dan muncul Dewi Pertiwi di atas singgasana emas yang didukung oleh ular-ular naga. Sita dipeluknya dan dibawanya lenyap ke dalam bumi. Rama sangat sedih dan menyesal, tetapi tidak dapat memperoleh istrinya kembali. Ia menyerahkan mahkotanya kepada kedua anaknya, dan kembalilah ia ke kahyangan sebagai Wisnu. Kitab Mahabharata ditulis oleh Maharsi Vyasa. Kitab ini terdiri atas Astadasa Parwa, artinya 18 parwa atau 18 bagian atau jilid, dan digubah dalam bentuk syair sebanyak 100 sloka, yaitu Adi Parwa. Kitab Adi Parwa merupakan kitab pertama dari seri Astadasa Parwa yang isinya merupakan rangkuman dari ke-18 parwa, seperti kisah Maharaja Janamejaya yang menyelenggarakan upacara korban ular. Yang kedua, Sabha Parwa. Kisah ini tentang para Korawa yang mencari akal untuk melenyapkan para Pandawa. Atas siasat licik Sangkuni, Duryodana mengajak para Pandawa main dadu. Taruhannya adalah harta, istana, kerajaan, prajurit, sampai diri mereka sendiri. Dalam permainan yang telah disetel dengan sedemikian rupa tersebut, para Pandawa kalah. Yang ketiga, Wana Parwa. Kitab Wana Parwa menceritakan kisah pengalaman para Pandawa bersama Drupadi di tengah hutan. Atas saran Resi Vyasa, Arjuna bertapa di Gunung Himalaya agar memperoleh senjata sakti yang kelak digunakan dalam Bharata Yuddha. Kisah sang Arjuna yang sedang menjalin masa bertapa di Gunung Himalaya menjadi inspirasi untuk menulis Kakawin Arjuna Wiwaha. Yang keempat, Wirata Parwa. Kitab ini menceritakan kisah penyamaran para Pandawa beserta Drupadi di kerajaan Wirata. Yudhistira menyamar sebagai seorang ahli agama, Bima menyamar sebagai juru masak, Arjuna menyamar sebagai guru tari, Nakula menyamar sebagai penjaga kuda, Sahadewa menyamar sebagai pengembala, dan Drupadi menyamar sebagai penata rias. Yang kelima, Udyoga Parwa. Kitab ini menceritakan sikap Duryodana yang tidak mau mengembalikan kerajaan para Pandawa yang telah selesai menjalani masa pengasingan. Namun sebaliknya ia menantang mereka untuk berperang. Pandawa yang telah bersabar untuk mengirimkan duta perdamaian ke pihak Korawa, namun usaha mereka tidak membuahkan perdamaian. Sikap para Korawa membuat perang tidak dapat dielakkan. Pandawa dan Korawa mempersiapkan kekuatannya dengan mencari bala bantuan dan sekutu ke seluruh pelosok Bharatawarsha, India kuno. Sri Krishna mengajurkan tawaran kepada Pandawa dan Korawa bahwa di antara mereka boleh meminta satu pilihan, pasukannya atau tenaganya. Melihat tawaran tersebut, Pandawa yang diwakili Arjuna menginginkan tenaga Sri Krishna sebagai kusir, dan penasehat sedangkan Korawa yang diwakili Duryodana memilih pasukan Sri Krishna. Dalam kitab ini juga diceritakan kisah perjalanan Salya, sang Raja Madra, menuju markas Pandawa karena memihak mereka, namun di tengah jalan ia disambut dengan baik oleh Duryodana, sehingga Salya mengubah pikirannya dan memihak Korawa karena merasa berhutang kepada Duryodana. Duryodana juga berniat jahat terhadap Sri Krishna, namun Sri Krishna bukan manusia biasa, maka usahanya tidak berhasil. Yang keenam, Bhisma Parwa. Kitab ini menceritakan kisah dimulainya pertempuran akbar antara pihak Pandawa dan Korawa di sebuah daratan luas yang sangat suci dan keramat bernama Kurukshetra. Setelah kedua belah pihak sepakat dengan aturan perang, maka kedua belah pihak berkumpul dan memenuhi daratan Kurukshetra, siap untuk berperang. Pihak Korawa dipimpin oleh Bhisma, sedangkan pihak Pandawa dipimpin oleh Drestayumna.
7. Drona Parwa. Kitab ini menceritakan kisah diangkatnya Bagawan Drona sebagai panglima perang pasukan Kaurawa setelah Resi Bisma gugur di tangan Arjuna. Dalam kitab Drona Parwa juga menceritakan kisah gugurnya Abhimanyu yang terperangkap dalam formasi Cakravyuha serta gugurnya Gatotkaca dengan senjata sakti panah konta. Yang ke-8, Karna Parwa. Dalam kitab ini diceritakan bahwa Bima berhasil membunuh Dursasana dan merobek dadanya untuk meminum darahnya. Salya Raja Madra menjadi kusir kereta Karna. Kemudian terjadi pertengkaran antara Salya dengan Karna. Dalam kitab ini diceritakan bahwa roda kereta perang Karna merosot ke dalam lubang. Karna turun dari kereta dan mencoba untuk mengangkat roda keretanya. Dengan senjata panah Pasupati, Arjuna berhasil membunuh Karna yang sedang lengah. 9. Salya Parwa. Kitab ini menceritakan kisah diangkatnya Salya sebagai panglima perang pasukan Kaurawa, menggantikan Karna yang gugur. Dalam kitab ini diceritakan kisah Duryodhana yang ditinggal mati saudaranya dan sekutunya, dan kini hanya ia sendiri sebagai Kaurawa yang menyerang Pandawa. Dalam kitab ini juga menceritakan Krishna yang mengetahui kelemahan Duryodhana menyuruh Bima agar memukul paha Duryodhana. Setelah pahanya terpukul, Duryodhana kalah, namun sebelum ia meninggal, Aswatthama yang masih hidup diangkat menjadi panglima perang. 10. Sauptika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah 3 kesatria dari pihak Kaurawa yang melakukan serangan membabi buta pada di malam hari saat tentara Pandawa sedang tertidur pulas. Ketiga kesatria tersebut adalah Aswatthama, Kripa, dan Kritawarma. Menceritakan sang Aswatthama yang menyelinap masuk ke istana Hastina dan membunuh para putra Pandawa, Srikandi, dan lain-lainnya. 11. Triparwa. Kitab ini menceritakan kisah ratap tangis para janda yang ditinggal suaminya di medan perang. Yudhistira kemudian mengadakan upacara pembakaran jenazah bagi mereka yang gugur dan mempersembahkan air suci kepada arwah leluhur. Yang ke-12, Santi Parwa. Kitab ini menceritakan kisah berkumpulnya Dresta-rastra, Gandhari, Pandawa, dan Krishna di Kurukshetra. Mereka sangat menyesali segala perbuatan yang telah terjadi hari itu adalah hari tangisan. Yudhistira menghadapi masalah batin karena ia merasa berdosa telah membunuh guru dan saudara sendiri. Kemudian Bhisma yang masih terbujur di atas panah memberikan wejangan kepada Yudhistira. Ia membeberkan ajaran-ajaran agama Hindu secara panjang lebar kepadanya. Resi Vyasa dan Krishna turut membujuknya. Mereka semua memberikan nasihat tentang ajaran kepemimpinan dan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh Yudhistira. Ke-13, Anusasana Parwa. Kitab Anusasana Parwa merupakan kitab ke-13 dari seri Astadasa Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Yudhistira yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bhisma untuk menerima ajarannya. Bhisma menjelaskan ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepadanya, termasuk ajaran tentang kepemimpinan, pemerintahan yang luhur, pelajaran tentang menunaikan kewajiban, tentang mencari kebahagiaan, dan sebagainya. Akhirnya Bhisma yang sakti mangkat ke surga dengan tenang. 14. Aswamedika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah kelahiran Parikesit yang sebelumnya tewas dalam kandungan karena senjata sakti milik Aswatthama. Dengan pertolongan dari Krishna, Parikesit dapat dihidupkan kembali. Yang ke-15, Asrama Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Dresta-rastra, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya yang menyerahkan kerajaan sepenuhnya kepada Raja Yudhistira, sedangkan mereka pergi bertapa ke hutan. Pandawa sempat mengunjungi pertapaan mereka di tengah hutan. Akhirnya Batara Narada datang ke hadapan para Pandawa dan mengatakan bahwa hutan tempat Dresta-rastra, Gandhari,
Kunti bertapa terbakar oleh api suci mereka sendiri, sehingga mereka wafat dan langsung menuju surga. 16. Mausala Parwa. Kitab ini menceritakan kisah binasanya bangsa Wresni karena kutukan seorang Brahmana. Kisah ini juga menceritakan wafatnya Raja Krishna dan saudaranya Raja Baladewa. 17. Mahaprastahantika Parwa. Kitab ini menceritakan kisah Pandawa dan Drupadi yang mengundurkan diri dari pemerintahan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawi untuk menjadi seorang pertapa. Mereka menyerahkan tata kepada Parikesit. 18. Swarga Rohana Parwa. Kitab ini menceritakan akhir kisah perjalanan suci yang dilakukan oleh para Pandawa. Setelah Sang Krishna wafat, Bhagawan Vyasa menyarankan para Pandawa agar meninggalkan kehidupan duniawi dan hidup sebagai pertapa. Sebelum meninggalkan kerajaan, Yudhishthira menyerahkan tahta kepada Parikesit, cucu Arjuna. Para Pandawa beserta Drupadi melakukan perjalanan terakhir mengelilingi Bharatawarsha menuju puncak Gunung Himalaya. Di kaki Gunung Himalaya, Yudhishthira menemukan seekor anjing dan kemudian hewan tersebut menjadi pendamping perjalanan Pandawa yang setia. Saat mendaki puncak satu persatu mulai dari Drupadi, Sahadewa, Nakula, Arjuna, dan Bima pun meninggal. Masing-masing dari mereka terseret oleh dosa yang pernah mereka perbuat. Hanya Yudhishthira dan anjing yang berhasil mencapai puncak gunung. Karena kesucian hatinya, Dewa Indra, pemimpin masyarakat Kayangan, datang menjemput Yudhishthira untuk diajak naik ke surga dengan kereta kencana. Namun, Indra menolak anjing yang dibawa Yudhishthira dengan alasan bahwa hewan tersebut tidak suci dan tidak layak untuk masuk surga. Kesetiaan Yudhishthira telah teruji. Anjingnya pun kembali ke wujud aslinya, yaitu sebagai Dewa Dharma. Hanya Yudhishthira yang dapat melanjutkan perjalanan untuk mencapai surga karena semasa hidupnya selalu mengamalkan ajaran Dharma. Selain 18 parwa tersebut, ada tambahan buku yang disebut Hariwangsa, ditambahkan yang berisi tentang asal-usul kelahiran dan sejarah kehidupan Sri Krishna secara panjang lebar. Epos Mahabharata telah meletakkan doktrin Dharma yang menyatakan bahwa kebenaran bukan hanya milik satu golongan dan bahwa ada banyak jalan serta cara untuk melihat atau mencapai kebenaran karena adanya toleransi. Cerita Mahabharata mengajarkan bahwa kesejahteraan sosial harus ditujukan bagi seluruh dunia dan setiap orang harus berjuang untuk mewujudkan tanpa mendahulukan kepentingan pribadi. Itulah Dharma yang diungkapkan dalam epos Mahabharata sebagai sumber kekayaan rohani yang bersifat universal. Demikian ulasan tentang 18 parwa. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Om Santi 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 Om.